Begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Apa kabar di hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan selama sepanjang minggu yang kita telah lewati bersama. Kembali kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Baik yang Bapak Ibu yang ada beribadah onsite maupun Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah online, mari kita sama-sama merasakan kasih anugerah daripada Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kasih setia dan rahmat daripada-Mu Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami lewati, kami merasakan Tuhan menyertai kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang kami lewati dan lalui Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami datang bawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau tuntun ibadah kami Tuhan, biar bisa berjalan dengan baik, dan biar hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dari tempat ini Tuhan. Sehingga kami pulang, kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya coba kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau dari tempat ini, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
gloria. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, mengatasi segalanya, mengatasi langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh Tuhan, kami sembah. Haleluya, layaklah Engkau Tuhan, ditinggikan, dipuji, dimuliakan Engkau Tuhan untuk selamanya, sampai selamanya. Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, agung dan besar Engkau, tiada satu pun yang dapat gantikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Tinggikan diri-Mu, ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu,
yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan oleh setiap kami Tuhan, mengatasi langit, mengatasi bumi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak glory bagi nama-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya, mari siapkan kehidupan kita. Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungan yang mengatasi langit bumi. Sembah, sembah, sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan, amin, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita terlewat. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah, sujud di hadapan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kasih memuji Tuhan, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus kita tak pernah ingkar janji, amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
silakan dimenangi. Aku cinta Yesus, cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk lagi saudara. Mari kita persiapkan seluruh tanah hati kita biar ditaburkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sering kami tidak mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Bawa kami kepada rencana-Mu Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita angkat pujian ini Tuhan. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Sekali lagi kita katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya melalui pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa hati kami mau senantiasa hidup memuaskan hati-Mu saja. Hidup kami boleh memperkenan hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, Engkau yang telah hadir di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Biar pekerjaan firman dan pekerjaan roh-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini. Dan firman yang kami dengar boleh tertanam di tanah hati yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke, silakan ya, main musik. Nah, hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah pewarta kabar baik di era digital. Pewarta kabar baik di era digital. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Ya, karena ayatnya hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya, yang dapat didengar oleh telinga kita. Oke? 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui ayat ini, bahwa Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, sehingga semua bangsa akan mendengar. Dan di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang paling tepat, karena kita bisa menjangkau seluruh dunia lewat media sosial, lewat media online. Ya, kalau dahulu kita mungkin melihat sebuah pelayanan, kalau kita mengikuti KKR, kita mesti ada di satu tempat, di sebuah lapangan, dikatakan hadirilah KKR gitu ya, datang dan hadirilah. Nah sekarang lewat media online, lewat media sosial, kita bisa mengikuti ibadah KKR atau firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan dimanapun dan kapanpun saja. Bahkan cakupannya adalah seluruh dunia. Ya, tidak hanya di satu tempat, di satu wilayah, tapi juga seluruh dunia. Jadi di sini kita lihat bahwa melalui media online dan media sosial, kita dapat menyampaikan kabar baik ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa Injil kerajaan akan disampaikan ya ke seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan harus menyampaikan kabar baik, betul ya? Karena zaman sekarang ini kita lebih dengar banyakkan kabar buruk, apalagi kabar burung gitu ya. Nah ini adalah yang tidak baik, yang seringkali kita dengar. Karena berita-berita kalau mau viral gitu ya, tentunya kita harus menceritakan berita-berita yang heboh,
berita-berita yang mungkin menakutkan, berita-berita yang aneh, berita-berita yang unik. Tapi semestinya sebagai anak-anak Tuhan, selama ini mungkin kita berpikir begini, Tuhan pakai saya mau dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya nggak bisa khotbah, saya nggak disiapin mimbar ya untuk berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, apalagi memberitakan Injil. Saya nggak tahu media apa yang dapat saya gunakan. Tapi di zaman sekarang ini kita bisa menjadikan media sosial atau media online sebagai mimbar kita. Amin. Nah, jadi pekerjaan juga sebagai mimbar kita. Pelayanan tentunya bisa kita pakai sebagai mimbar. Kalau seperti ibadah minggu ya, ini salah satunya adalah pelayanan. Tapi media sosial atau media online bisa dijadikan sebagai mimbar kita. Untuk menyampaikan firman Tuhan, kita boleh menyampaikan ide-ide kreatif kita untuk menyampaikan firman Tuhan melalui media sosial. Dan biarlah di era digital ini kita memanfaatkan media sosial ini. Jangan malah menganggap media sosial ini adalah sesuatu hal yang jahat. Karena ada beberapa orang yang gak suka dengan media sosial, akhirnya alatnya, sarananya dihancurin gitu ya, untuk menolak berita-berita. Padahal media sosial ini adalah alat sarana untuk kita menyampaikan kabar baik ya, kebenaran, bukan kabar buruk. Mungkin orang-orang ini takut kalau yang disampaikan adalah kabar yang jahat. Tapi biarlah kita, di tangan kita, media sosial ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk menyampaikan kebenaran dan firman Tuhan. Ya, jadi di sini saya terus mendorong jemaat untuk menyampaikan kabar baik. Karena kabar baik atau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia. Ya, jadi saya sangat percaya karena Rasul Paulus sendiri berkata dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, berkata bahwa dengan keyakinan yang kokoh ya, Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita mau membawa semua orang untuk diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa ada keselamatan di dalam dunia ini. Dan hanya melalui Yesuslah kita dapatkan keselamatan. Dan waktu kita beritakan Injil, kekuatan Allah sendiri akan bekerja melalui pemberitaan Injil kita. Amin. Nah, jadi kalau setiap postingan kita itu setidaknya harus menggugah rasa penasaran seseorang terhadap Injil. Lihat, kalau kita menjadikan media sosial sebagai mimbar kita, semestinya kita memposting ya berita-berita yang membuat mereka pengen tahu apa itu kabar baik, apa itu Injil, apa itu keselamatan. Karena saya percaya bahwa manusia ini sedang mencari sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, maka mereka perlu mendapatkan kemuliaan Tuhan itu. Dan hanya melalui keselamatan di dalam Kristus mereka mendapatkan kembali kemuliaan yang telah hilang dalam diri manusia. Ya, jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah, lalu berita apa yang harus kita sampaikan? Yang saya akan khotbahkan hari ini adalah bukan konsepnya sebagai pewarta kabar baik di era digital ini. Kalau konsep mungkin jemaat sudah lebih tahu banyak ya soal Instagram, soal Facebook, ya soal media sosial yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan kabar baik. Tapi yang saya sampaikan khotbah hari ini bukan konsep melainkan konten. Konten berbeda dengan konsep. Konsep silakan dengan kreativitas masing-masing. Mungkin jadikan, saya katakan tadi, IG sebagai mimbarmu. Ya, jadikan, buat sebuah akun Instagrammu khusus untuk menyampaikan firman Tuhan, khusus menyampaikan tentang kebenaran. Ya, jadi disinilah kita betul-betul dapat memfungsikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau dulu kita malu
menyampaikan khotbah mungkin di depan orang banyak, kita nggak pede. Tapi lewat medsos kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan cakupannya akan lebih luas tentunya. Oke ya. Nah, kita akan melihat berita apa yang harus kita sampaikan sebagai pewarta kabar baik di era digital ini. Karena kita tahu bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Dan kitalah alat atau orang-orang yang Tuhan pakai. Ya, jangan menganggap diri kita, saya masih muda, saya nggak bisa buat apa-apa. Enggak. Lewat konten, lewat apa yang kau sampaikan lewat media sosial, yang menguatkan, yang menghibur, yang menasehati melalui firman Tuhan, maka itulah yang menjadi sarana engkau menjadi pembawa kabar baik. Ya, haleluya. Jangan bawa misalnya copas-copas berita yang gak jelas, berita bohong, ya, kabar dusta atau ujaran kebencian. Tentunya kita sebagai jemaat Tuhan dilarang untuk memakai media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak benar, tidak tepat, atau berita hoax. Karena kita tahu di zaman sekarang ini, apalagi dari 4G ya ke 5G, 4G aja kita punya yang disebut dengan jejak digital. Jadi kalau kita punya jejak digital yang tidak baik, maka di masa yang akan datang kita akan mendapat banyak kesulitan. Saya pernah lihat bagaimana seseorang yang mau melamar pekerjaan di tempat perusahaan yang besar, tapi waktu dia sudah hampir diterima karena secara pertanyaan tanya jawab, secara komunikasi dengan waktu ditanyakan, ya, orang ini baik, nilainya bagus. Tapi setelah dia pulang, perusahaan ini, karena ini perusahaan besar, dia lihat jejak digital dari orang ini. Dan ternyata lewat jejak digital media sosialnya, lewat Facebooknya, ternyata ada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak tepat untuk dia berada dalam posisi di mana dia ditempatkan dalam perusahaan tersebut. Sehingga akhirnya dia tidak dapat lolos dari lamarannya. Jadi lamarannya jadi gagal, fails, ya. Nah, jadi di sini betapa pentingnya kita menyadari bahwa media sosial ini berguna asal kita menggunakannya dengan baik. Dan oleh sebab itu kita harus tahu berita-berita apa saja yang harus kita sampaikan sebagai pewarta kabar baik di era digital ini. Nah, yang pertama adalah berita yang berisi tentang tentang kerajaan Allah. Berita yang berisi tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat dalam Matius 4 ayat yang ke-23. Matius 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, jadi di sini, di dalam ayat ini, ketika kita berita yang harus kita sampaikan ini, maka yang harus kita sampaikan adalah tentang kerajaan Allah. Nah, untuk menggugah perasaan penasaran dari orang-orang yang akan mendengar berita yang kita sampaikan ini, tentunya kita harus mengerti dahulu apa itu kerajaan Allah. Ya, nah, saya mau sampaikan, kerajaan Allah ini adalah tentang pemerintahan Allah. Jadi kerajaan Allah bicara soal pemerintahan Tuhan atas bumi ini, bahkan atas seluruh dunia. Dan pertanyaannya, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah ini, kalau kita bicara soal kerajaan Allah, bukan saja nanti sorga yang disediakan, yang disebut dengan kerajaan sorga,
yang setelah kita mati, kita meninggal, dipanggil Tuhan, kita ada di sana. Tapi kerajaan Allah ini adalah sesuatu pemerintahan Tuhan di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia. Dan kerajaan itu sudah datang melalui Yesus Kristus. Dan setelah Yesus naik ke sorga, maka kita inilah adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membawa kerajaan Allah di bumi, di tempat di mana kita ada. Ya. Nah, pertanyaan gini, kenapa pentingnya kerajaan Allah menurut kita atau menurut orang-orang untuk disampaikan kepada semua orang atau seluruh dunia? Karena saya mau katakan begini, sebenarnya kerajaan di dunia ini, ya selain ada kerajaan Romawi lah, ada kerajaan-kerajaan yang timbul tenggelam ya di dunia ini, tapi sebenarnya kerajaan ini di dalam dunia ini hanya ada 3. Yang pertama, kerajaan dunia. Siapa yang berkuasa terhadap kerajaan dunia ini? Iblis. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa seluruh dunia ini telah dikuasai oleh sebuah sistem, yaitu sistem iblis, dikuasai oleh iblis. Nah, jadi itu adalah kerajaan dunia dipimpin oleh iblis beserta dengan antek-anteknya. Nah, yang kedua, kerajaan ego. Nah, kerajaan ego adalah kerajaan dari manusia. Kita seringkali yang paling bahaya ini adalah kita membangun ego kita di atas kepentingan orang lain. Jadi yang kedua tentang kerajaan ego. Nah, ini yang harus kita lawan dalam diri kita. Dan yang ketiga, kerajaan Allah, kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk membawa kerajaan Tuhan ini. Karena kita akan melawan kerajaan dunia, iblis beserta dengan antek-anteknya, dan melawan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan manusia yang dikuasai oleh dosa untuk berbuat hal-hal yang jahat di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Oleh sebab itu kita harus menjadi pembawa kerajaan Tuhan, kerajaan sorga itu. Dan oleh sebab itu kita harus senantiasa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita menjadi pewarta kabar baik, setiap kita harus memastikan apakah hidup kita sudah mengalami kelahiran baru. Apakah hidup kita sudah betul-betul mengenal Tuhan. Bahkan pengenalan kita akan Tuhan harus terus bertambah-tambah. Jangan cukup puas dengan pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan pertama kali waktu kita baru bertobat. Tapi alamilah pengenalan akan Tuhan terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh dan hidup kita boleh menjadi berkat, menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya, jadi di sini yang pertama kita harus membawa berita tentang yang berisi tentang kerajaan Allah. Di dalam firman Tuhan, mari kita lihat lagi di dalam firman Kisah Rasul pasal yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, Kisah Rasul 1 ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Siapa ini? Yesus ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lihat di dalam Matius pasal 4 tadi dikatakan Yesus berjalan berkeliling memberitakan berita Injil kerajaan Allah. Dan setelah dia mati, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Selama 40 hari dia ada di bumi sebelum naik ke sorga. Dia menyampaikan sebuah pesan penting. Biasanya kalau orang sudah mau meninggal gitu kan, ada pesan-pesan penting. Demikian juga Tuhan Yesus, selama 40 hari setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia menyampaikan sebuah pesan penting. Dan itu tertulis dalam Kisah 1 ayat ketiga.
yaitu selama 40 hari Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Tuhan mau setiap kita berpindah dari kerajaan dunia, sekalipun kita ada dalam dunia ini, dari kerajaan ego kita masuk ke dalam sebuah gaya hidup di dalam pemerintahan Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Dan kita yang hidup di dalam kerajaan Allah ini, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena firman Tuhan berkata bahwa seluruh dunia ini akan digoncangkan. Sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Tapi mereka yang hidup dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Dunia akan mengalami masalah yang berat, depresi, ya, resesi, yang akan terjadi sakit, penyakit, wabah yang begitu besar. Tapi setiap kita yang hidup di dalam pemerintahan Tuhan, walaupun kita masih ada dalam dunia, kita hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, maka ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Dunia sedang resesi, dikatakan ada istilah kita resepsi katanya. Maksudnya apa? Kita diluputkan dari semua hal yang jahat karena ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, yang hidup dalam kerajaan Allah. Jadi sampaikan berita-berita tentang kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi bicara soal apa? Kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, dan kasih, ya. Jadi kekuatan yang kita miliki ini hanya di dalam Kristus. Melalui kerajaan Allah yang kita sampaikan, maka ada banyak hal yang akan kita alami. Hidup kita berbeda dengan dunia karena Tuhan yang menjadi penolong dan pembela setiap kita. Ya, jadi di sini mari kita memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, kita bisa menjelaskan semua tentang kerajaan Allah sehingga mereka mengerti tentang kerajaan Allah. Dan setelah kita menceritakan tentang hal-hal itu melalui sosial media kita, maka akan membuat orang menjadi penasaran tentang kerajaan Allah itu. Mereka mau hidup di dalam kerajaan yang berbeda, dalam otoritas pemerintahan Tuhan melalui hidup mereka. Karena doa Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami, ya, yaitu pertama apa? Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Terus datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa supaya kerajaan Allah itu datang, kehendak Tuhan terjadi di bumi sama seperti yang dirancangkan di sorga. Dan kitalah yang harus mewartakan kabar baik tentang hidup dalam kerajaan Allah itu seperti apa, yang akan membuat mereka tertarik tentang Injil kerajaan itu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang akan kita lihat adalah yang berita yang harus kita sampaikan, yaitu berita yang dibutuhkan oleh semua manusia. Saya ulangi, berita yang dibutuhkan oleh semua manusia. Kita lihat ayatnya dahulu, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi firman Tuhan berkata bahwa dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
Jadi berita yang harus kita sampaikan adalah berita yang merupakan kebutuhan semua manusia. Kebutuhan semua manusia ini apa? Uang banyak? Sebenarnya bukan itu uang banyak. Karena kalau itu merupakan kebutuhan berarti kita seharusnya puas kan? Banyak orang mengejar untuk bisa dapat uang banyak menjadi kaya. Tapi apakah kekayaan dan uang banyak ini bisa membeli kesehatan kita? Nggak bisa kan? Kadang-kadang ada orang yang bekerja dari muda sampai udah mendekati umur dia pensiun, dia kerja keras. Kalau perlu dia cari uang sebanyak-banyaknya, dapat uang serumah misalnya gitu ya, miliaran. Dia timbun uangnya gitu di lumbung, di tempat penyimpanan uang yang banyak. Tapi menjelang umur tua, dia pikir dia bisa menikmati kekayaannya yang gak akan habis sampai 7 turunan katanya. Tapi tiba-tiba kalau dia sakit, ternyata sakitnya itu parah karena dia sudah bekerja keras selama masa mudanya, sehingga hari tuanya bukan dia bisa menikmati, tapi malah dia harus membayar uangnya, dia membayar apa yang dia lakukan, dia tabur bekerja keras. Jadi istilahnya dia bekerja, kepala itu ada di bawah, kaki di atas gitu ya. Saking bekerja keras, dan di hari tuanya dia harus masuk rumah sakit, dia harus membayar biaya-biaya yang mahal hasil kerja kerasnya itu. Jadi apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Bahkan ada yang sudah bekerja keras. Ada, saya lihat ada pengusaha ya, kaya raya di masa pandemik ini, dia punya mobil. Wah, mobil yang saya lihat banyak, tapi kena COVID-19 meninggal. Hartanya nggak tahu bisa dibawa kemana. Jadi kekayaan tidak dapat membuat manusia puas. Ada sebuah kebutuhan yang lain. Apalagi misalnya manusia ingin cari ketenangan, betul kan? Kalau misalnya nggak tenang percuma. Lagi sementara hidup ini kayaknya nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Nah, orang kita makin tua ini menginginkan ketenangan dalam hidup kita. Nah, mau ribut-ribut, ada anak berisik, ada anak teriak-teriak, langsung kita bawaannya darahnya naik gitu ya, tensinya naik. Gitu. Terus yang dicari manusia, kebutuhan manusia adalah apa? Kebahagiaan, ya kan? Mereka menginginkan kebahagiaan. Tapi itu semua baik ketenangan, damai, kebahagiaan, bahkan berkat yang berlimpah, itu tidak dapat memuaskan kebutuhan manusia. Oleh sebab apa? Oleh sebab ada akar yang membuat kita tidak bisa mencapai itu semua. Bahkan tujuan hidup kita kan bukan kesenangan di dunia ini saja kan, tapi hidup kita adalah nanti bagaimana kita akan hidup dalam kekekalan. Kalau kesenangan dunia ini kita nikmati hanya 70-80 tahun. Tapi nanti dalam kekekalan, yaitu tanpa batas, kita mau di mana? Apakah di neraka atau di sorga? Begitu kan? Kita butuh keselamatan. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia adalah hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Dunia ini hanya sarana tempat untuk kita bisa pada akhirnya mencapai ke sana. Betul ya? Nah, jadi berita yang harus disampaikan yang merupakan kebutuhan manusia ini yang menjadi penghalang kita, ya, sehingga kita tidak dapat memperoleh semua hal yang kita inginkan sebagai kebutuhan kita, yaitu adanya dosa. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang ke-32 ya kalau nggak salah. Mari kita lihat ayatnya ya supaya kita dapat pemahaman yang lebih jelas. Oh, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia.
Selama dosa ini tidak dibereskan, maka segala usaha manusia untuk tenang, untuk damai, untuk bahagia, untuk hidup benar, hidup adil, semuanya rusak oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dosalah yang memisahkan kita dengan Allah. Oleh sebab itu harus dibereskan. Makanya dikatakan berita yang harus disampaikan kepada seluruh dunia adalah tentang nama Yesus dan berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Bahwa dosa sudah dibereskan. Ya karena akibat dosa akibat dosa adalah maut. Dipisahkan selama-lamanya dengan Tuhan melalui kematian. Jadi kalau kita bisa mengatasi dosa ini melalui pengorbanan Yesus, tentunya kita gak akan bisa mengatasi dosa kita. Keinginan-keinginan kita semuanya baik, tapi waktu ada dosa dalam hidup kita, maka yang kita lakukan bukan yang baik, tetapi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan kita bisa menyakiti orang lain oleh karena ada dosa, ada luka dalam hidup kita, ada sesuatu hal yang dibuat iblis atas jiwa kita, sehingga yang kita harapkan baik berubah menjadi hal yang tidak baik. Jadi di sini berita yang harus kita sampaikan adalah berita tentang pengampunan dosa, berita tentang perlunya kita sungguh-sungguh bertobat dari jalan-jalan hidup kita, karena dosalah yang menjadi penyebab masalah itu. Nah berarti setelah kita bicara tentang masalah dosa ini yang sudah diatasi melalui pengorbanan Yesus, yang kedua yang harus kita sampaikan, yang merupakan kebutuhan semua manusia adalah tentang apa? Tentang kebenaran. Amin. Karena dunia ini membutuhkan kebenaran. Tanpa kebenaran maka hidup kita juga akan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Mari kita lihat ayatnya dulu lagi ya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 32. Ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Semua kebutuhan keinginan manusia adalah supaya mereka dipuaskan keinginannya adalah mereka hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian. Dan itu tidak bisa mereka capai tanpa mereka mengerti kebenaran. Bahkan firman Tuhan di dalam Amsal, saya baca ayat sekali lagi ya. Amsal, saya baca ayat supaya banyak hal yang kita bisa belajar melalui firman Tuhan. Amsal 14 ayat 34 berkata begini. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Jadi dunia ini membutuhkan kebenaran. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah menerima kebenaran daripada Tuhan, bahkan kita adalah kebenaran Tuhan yang hidup di tengah manusia ini. Kita adalah kebenaran Tuhan. Sadari dirimu bahwa kita adalah kebenaran Tuhan yang hidup. Dimanapun kita ada, kita membawa sebuah pesan kebenaran. Dunia akan melihat diri kita sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh ya, kebenaran ini mengangkat derajat bangsa. Coba bayangkan, di tengah situasi yang sukar, di tengah masalah yang berat, kalau kita orang Kristen tetap konsisten menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, maka bangsa ini juga akan diangkat oleh Tuhan. Derajat bangsa ini akan diangkat. Kita mengalami masa-masa kelam di tahun 1998. Peristiwa Mei 98 ya, seluruh dunia mengatakan bahwa wah, Indonesia ini kacau. Bahkan saya pernah dengar ada hamba Tuhan pergi ke Israel, ke luar negeri, waktu dengar apa Indonesia, kata wah, Indonesia ini disebut bangsa biadab.
Lewat peristiwa Mei 98 ini orang bilang, wah bangsa ini bangsa yang gak ada aturan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen terus menyatakan kebenaran, terus deklarasikan firman, kita berdoa bagi bangsa ini supaya kebenaran itu muncul, keadilan itu muncul melalui hidup kita sebagai orang benar, maka derajat bangsa ini juga akan naik. Puji Tuhan, saya percaya melalui doa-doa orang benar, ya, yang sangat besar kuasanya, mengubah bangsa ini jadi bangsa yang Tuhan angkat sekarang ini. Amin. Indonesia boleh luput dari resesi ekonomi. Indonesia boleh lebih cepat mengatasi pandemi COVID-19 ya, dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Walaupun ada yang berita mengatakan akan mengalami gelombang ketiga, makanya kita tetap waspada ya, tetap prokes ya, tetap berdoa, tetap deklarasikan firman. Kalau misalnya ada masalah situasi yang sedang terjadi di bangsa kita, maka tugas kita sebagai gereja adalah berdoa, deklarasikan firman, nyatakan janji-janji Tuhan, nyatakan kebenaran Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan kebenaran Tuhan, mencerminkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan itu akan mengubah kota kita, mengubah wilayah kita, mengubah bangsa kita. Jadi jangan berpikir cara mengubahnya bagaimana. Bagi kota, aduh, jangankan ke pemerintahan, saya ini siapa, orang kecil. Enggak. Melalui tindakan hidupmu yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan kebenaran mengangkat derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bagi bangsa. Ya, jadi ini hal yang kedua, bahwa dunia ini membutuhkan kebenaran Tuhan. Di tengah kita nggak tahu mana yang benar, ya, berita hoax ini kan kita nggak tahu berita yang asli yang mana sih, yang palsu yang mana. Tapi kita sebagai orang Kristen harus tetap konsisten menyatakan kebenaran firman. Karena itulah yang akan mengubah orang, mengubah manusia, mengubah situasi yang buruk, yang tidak tahu kebenaran, yang tidak tahu aturan, menjadi orang yang mengerti aturan dan Tuhan memulihkan kota dan bangsa kita. Ada sebuah kebenaran juga bahwa Yesus mengasihi segala bangsa. Yesus mencintai seluruh manusia. Dan kita harus menyampaikan bahwa pengampunan dosa, pertobatan di dalam nama Yesus. Siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus, maka Tuhan akan memberi kelegaan, memberikan kelepasan. Sampaikan berita tentang kasih Yesus, tentang kasih Bapa yang luar biasa atas hidup kita. Oke ya. Nah yang ketiga, yang terakhir, nah waktunya juga ya. Yang ketiga adalah berita yang dipercayakan kepada semua muridnya. Mari kita lihat ayatnya yang menjadi dasar daripada poin yang ketiga ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi hal yang ketiga, berita yang dipercayakan kepada semua muridnya. Kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus turun kepada murid-muridnya, maksudnya juga kepada setiap kita, tandanya, bukti bahwa Roh Kudus turun atas hidup kita adalah otomatis kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi pastikan dirimu, apakah kita punya kerinduan jadi saksi Tuhan, atau nggak ada, hidup buat keinginan kita sendiri. Kalau kita nggak punya kerinduan untuk menjadi saksi Kristus, berarti Roh Kudus belum turun. Karena bukti bahwa Roh Kudus turun atas hidupmu, mengubah hidupmu adalah kau punya kerinduan untuk jadi saksi. Menceritakan apa yang mau ceritakan sebagai saksi Kristus. Firman Tuhan pasti. Tapi yang kita mau saksikan apa? Tentunya yang kita saksikan adalah kehidupan kita. Amin. Gak mungkin kita menceritakan
hanya kehidupan orang lain. Ya itu boleh sekali-sekali di dalam konten kita ceritakan kesaksian bagaimana orang yang narkoba dipulihkan Tuhan, berjumpa Yesus, diubahkan Tuhan, betul kan? Kemudian ada yang rumah tangganya hancur, udah mau bubaran, ya cerai, tapi karena kasih Tuhan dipulihkan, akhirnya bersatu kembali. Terus misalnya masalah anak-anak muda, masalah misalnya narkoba, terus juga mungkin masalah pornografi, ya nonton konten-konten yang tidak baik. Nah, waktu berjumpa dengan Tuhan, maka dia mengalami sebuah perubahan hidup. Jadi di sini yang ketiga yang harus kita sampaikan adalah apa yang dipercayakan kepada setiap kita sebagai murid-muridnya, yaitu apa? Tentang kesaksian hidup kita. Ceritakan bagaimana kita mengalami kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Jadi mulai hari ini, mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya saksikan melalui hidup saya? Kadang-kadang mungkin sekarang belum terpikir, atau kita bingung, saya mau ceritain apa tentang hidup saya? Hidup saya mah kayaknya rata-rata aja, flat-flat aja nih, nggak ada sesuatu hal yang spektakuler dalam pengenalan saya akan Tuhan. Tapi coba renungkan dalam hidupmu. Setelah kita pulang nanti, kira-kira apa yang bisa kita saksikan tentang hidup kita, perjalanan hidup kita. Sebenarnya kalau kita renungkan, sebenarnya banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, banyak kebaikan Tuhan, banyak kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Tapi kita seringkali nggak pernah sadar. Ya, kita pikir, oh kesaksiannya ini hebat nih, yang lebih hebat daripada saya. Kalau si artis ini, ya kesaksiannya spektakuler. Kalau saya mah, aduh biasa aja. Enggak. Kita adalah saksi Tuhan. Sekecil, sesederhana apapun yang kita alami kehidupan kita, perubahan hidup yang kita alami dengan Tuhan, itu penting. Sama seperti saya, kalau cerita hidup saya nggak ada yang spektakuler, tapi saya mau katakan saya orang yang dulunya adalah minder, dulunya nggak merasa diri pede bisa berbicara kepada orang. Tapi bagi saya ini sebuah perubahan hidup, ini sebuah terobosan. Kalau Tuhan mau pakai saya percaya semua kita juga bisa dipakai dengan caranya Tuhan. Yang penting kita ikutin bagian yang Tuhan percayakan untuk kita mengerjakannya. Ya memang semua gak harus jadi pendeta gitu ya, tapi biarlah kita di tempat usaha kita, di marketplace, dalam pekerjaan kita, mungkin di pemerintahan, di sekolah, di tempat kuliah, kita semua boleh membawa menjadi saksi-saksi Kristus. Apapun yang kita alami, kita menyatakan bahwa Kristus, Tuhan itu baik. Amin. God is good. Dalam kehidupan Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik. Dia tidak berkata-kata perkara yang buruk atas hidup kita. Karena Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, 3 berita hal ini yang harus kita sampaikan di era digital ini. Jadikan media sosial sebagai mimbarmu. Karena waktunya sudah singkat. Kita mau dipakai Tuhan, kita nggak bisa bicara di depan umum, kita nggak ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan banyak orang, tapi kita bisa menyampaikan firman kebenaran Tuhan, berita firman Tuhan melalui media sosial yang tentunya berdampak luar biasa atas kehidupan orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami menyadari bahwa dunia ini membutuhkan kabar baik. Bahwa tidak ada kabar baik yang dapat kami sampaikan Tuhan. Hanyalah Injil Kerajaan Tuhan. Hanyalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, menebus setiap dosa, mengampuni kami dari setiap dosa yang memisahkan kami daripada Tuhan. Engkau telah membeli kami dengan harga yang lunas terbayar Tuhan, pada saat kami mempercayai akan anugerah-Mu. Dan biarlah di dalam kehidupan kami yang penuh mungkin masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit,
Kami menyadari ada anugerah yang luar biasa. Tuhan Yesus saja rela mati untuk dosa-dosa kami, untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Apalagi untuk setiap masalah-masalah yang sedang kami alami. Kami percaya ada anugerah yang khusus yang Tuhan mau sediakan bagi setiap kami, untuk kami dapat melewati masa-masa ini dengan kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat bahwa janji-janji Tuhan itu sungguh nyata terjadi dalam kehidupan kami. Buat kami tetap percaya dan berharap sama seperti Abraham, yang firman Tuhan berkata bahwa walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Kami bukan saja menjadi pendengar yang baik Tuhan, tapi kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan setelah kami mengalami pengalaman pengenalan kami dengan Tuhan, maka kami mau menyaksikan Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Biar Roh Kudus turun atas setiap kami, seluruh jemaat yang hadir, bahkan semua yang menyaksikan melalui video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap kami. Roh Kudus bekerja, akan mengubah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pekerja-pekerja, rekan sekerja Tuhan yang efektif bagi pekerjaan Tuhan. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu atas hidup kami, sama seperti yang Tuhan rancangkan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, dan biar kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, biar Tuhan mengembalikan pengurapan yang baru kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan memberi pagi hari ini Tuhan. Berkati persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman kedepannya kita akan melihatnya di info group, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu dalam hidup kami, melimpah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Dari setiap pulau-pulau yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memelihara bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan yang angkat bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Bapak Presiden bersama dengan pemerintah yang lain Tuhan. Tuhan memberkati kepemimpinan beliau Tuhan. Tuhan memberikan pengurapan yang baru atas Bapak Presiden Tuhan Yesus. Mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan setiap keadaan bumi ini. Tuhan akan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang-orang yang terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan pengharapan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja Betel Indonesia Jemaat Alpha Omega Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati jemaat di tempat ini, memberkati setiap pelayan yang ada di tempat ini Tuhan, setiap serangkaian kegiatan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, baik secara onsite baik pun mau secara online Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Biarlah turun pengurapan Tuhan ke atas kedua hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, membawa jemaat-Mu lebih dekat, lebih intim kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan, bahkan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan mereka Tuhan untuk menjalaninya. Berkati setiap jemaat, mungkin yang ada yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan pengharapan yang baru kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, para pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, berikan kami pengurapan yang baru daripada Tuhan. Berikan kami spirit motivasi yang daripada Tuhan, sehingga kami melayani-Mu Tuhan dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biar kami melakukannya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian dan syukur dan hormat, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini.
Engkau baik dalam hidup kami. Biar mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, hati kami senantiasa berharap dan percaya kepadamu. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami mau terus memperluas kerajaan Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas panggilan destiny kami Tuhan secara tuntas. Sehingga pada saat kami menyelesaikan semua hal ini, maka Engkau yang akan memperhitungkan segala hal yang kami kerjakan, dan itu Engkau menganggapnya sebagai sebuah kebenaran di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa jika kami sudah mengikuti akan ibadah ini, dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada saat Engkau hadir, maka Engkau senantiasa mau menyediakan berkat bagi setiap kami, berkat yang terbaik bagi setiap kami, sehingga kami boleh melakukan tugas, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini di dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan. Dan sebelum kami akan menerima berkat Tuhan, mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, dan harapkan hal-hal yang besar. Sebab Tuhan menyediakan bagimu bukan saja apa yang dapat kita doakan dan pikirkan, bahkan Tuhan menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih sayang, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Dan Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan akan memimpin engkau dan membawa engkau senantiasa naik dan bukan menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan segala janji-janji Tuhan yang Tuhan telah siapkan dan sediakan atas setiap kita, segala janji-janji Tuhan tidak ada satupun yang gugur. Maka Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupanmu, dan engkau tetap taat setia, hidup kudus, hidup benar, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.